Dan pada saat ini kita berada di dalam rumah Bapak Lo untuk sama-sama mengikuti ibadah persekutuan kaum Bapak. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 7 pada ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 7 pada ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit buana bersyukur semua, malaikat segenap memuji Engkau Jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita lanjutkan ibadah di sore ini. Kembali lagi ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sebagai persekutuan kaum Bapa, kami boleh meninggalkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Dan di saat ini ya Allah, kami boleh mengambil bahagian di dalam peribadahan persekutuan kaum Bapa. Ibadah yang kami lakukan di saat ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kiranya mau terjadi hanya di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, dan lewat tuntunan kuasa Roh Kudus Allah. Tuhan memberkati ibadah di saat ini. Amin. Bapak-bapak, saya persilakan duduk kembali, dan kita akan menyanyi pada ayatnya yang kedua. Para rasul di sorga kemuliaan-Mu. Para rasul di sorga kemuliaan-Mu, serta nabi dan murtid, serta nabi dan martir mengagungkan-Mu. Gereja yang telah menang dan yang diperjuangkan, mengaku nama-Mu, madanya berkumandang, terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur di sore hari ini terangkat di dalam kitab Mazmur pasal 76. Kitab Mazmur pasal 76 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur 76 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima, yang secara bersama-sama kita akan mengucapkan, dan saya akan membaca perikopnya. Allah hakim segala bangsa. 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondok dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya
panah yang berkilat, perisai dan pedang, dan alat perang. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Demikianlah mazmur pujian kita di sore hari ini. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan terangkat di dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31, dan dilanjutkan oleh Kejadian pasal 2 sampai ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31, dilanjutkan dengan Kejadian pasal 2 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita meminta terang Roh Kudus, kita berdoa. Di tangan-tangan kami telah terbentang Alkitab, Injil kebenaran firman-Mu. Sebelum daripada kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, kami sadar bahwa siapakah sebenarnya kami ini ya Bapa. Kami mengaku jujur bahwa di dalam seluruh kehidupan kami banyak berbuat dosa dan salah. Teristimewa kami sebagai satu persekutuan kaum Bapa. Di saat ini Tuhan, kami minta ampun daripada Bapa. Sekiranya Bapa berkenan memberikan pengampunan bagi kami, layakkanlah kami untuk membaca Injil kebenaran firman-Mu. Dan lewat Roh Kudus Allah mau menjamah setiap hati kami, sehingga firman yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu ini berkenan bagi kami sekalian dan membawa berkat bagi kami juga. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia diri untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan, Bapak-bapak serta Ibu dapat menyimak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga.
Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan bintang-bintang, binatang-binatang di laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeripan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya memberkati firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ayatnya yang kedua, demikianlah diselamatkanlah langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi
ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sampai begitu jauh adalah pasal pembacaan firman Tuhan buat kita semua, teristimewa Bapak-bapak di sore hari ini. Kita akan suguhkan firman Tuhan ini dengan kita menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 3. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Shalom. Shalom. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua sudah membacakan ayat di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pada pasal yang ke-31 dan pasal 2 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau kita berbicara tentang kitab Kejadian ini, untuk anak-anak sekolah minggu, bahkan pemuda-pemudi, bahkan kita semua, kita sudah tahu bahwa penciptaan yang pertama Allah buat adalah langit dan bumi. Pada dunia ini Allah menciptakan wadah, dan wadah itu masih kosong. Maka Allah menciptakan langit dan bumi. Maka jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Setelah itu Allah menciptakan cakrawala dan segala isinya. Dan Allah menyebutkan itu adalah hari yang kedua. Setelah itu Allah menciptakan kembali tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohon dan sebagainya. Itulah yang ketiga di penciptaannya. Serta yang keempat, siang dan malam Tuhan ciptakan. Kemudian yang kelima adalah manusia. Serta yang keenam adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan yang berwarna hijau. Setelah itu pada hari yang ke-7, Allah berhenti dari segala pekerjaan atau disebut dengan hari perhentian. Kalau bapak-bapak dan saya mengikuti pembacaan tadi secara terperinci dari pertama sampai ayat 31, bahkan pasal 2 sampai ayat yang ke-7, tentunya kita sangat memahami. Nah, saya tidak lebih panjang untuk memberi renungan kita, karena pembacaan firman Tuhan di sore ini sudah betul, saya percaya kita semua cukup memahami, teristimewa bapak-bapak yang Tuhan kasih atau Tuhan berikan di saat ini. Namun menjadi pertanyaan, narasi penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ini telah Allah susun sedemikian rupa dan diagungkan sebagai orang arsitek ilahi. Ya, karena penciptaannya itu sungguh mulia, maka Allah dinobatkan, Allah diibaratkan seperti seorang arsitek ilahi, sehingga semuanya itu tertatanya dengan rapi. Nah,
Allah menjadikan terang dan Allah memisahkan gelap. Dan seterusnya sampai pada hari perhentian yang pada saat tadi sudah diuraikan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada ciptaan Allah, yaitu tentang manusia. Kenapa saat ini saya harus mengangkat tentang manusia? Oleh karena kalau kita baca, semuanya itu sudah Tuhan Allah ciptakan. Tetapi siapakah yang mau Tuhan kasih? Tuhan berikanlah kepada manusia, supaya disitulah dia harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan buat kita manusia. Tetapi sudah sadarkah kita apa kurangnya Tuhan Allah menciptakan kita? Bapak-bapak dan saya, kalaupun kita melihat seakan-akan kita tidak mengandalkan Tuhan Allah dengan ciptaannya. Kalau kita mau berbicara, kita lebih mengandalkan dan kita lebih takut kepada manusia. Sedangkan Tuhan Allah kita abaikan. Nah, ini yang menjadi pertentangan bagi kita sekalian. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya atau sebagai bapak-bapak kepala rumah tangga, tentunya memahami, mengayomi akan rumah tangganya. Saya percaya bahwa kita semua tidak akan membuat Tuhan sedih. Dalam arti begini, ketika Tuhan katakan di dalam kitab Keluaran 20 ayat 2 sampai pada ayatnya yang kelima, mungkin kita sama-sama bisa membuka kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Kenapa demikian? Sehingga kita melihat hal kitab Kejadian 20 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Karena di dalam penciptaan Allah banyak sekali yang kita membelakangi. Artinya Allah melarang kita tidak boleh menyembah berhala-berhala lain selain daripada Tuhan Allah, karena Allah adalah Sang Pencipta. Kita sama-sama melihat Keluaran pasal 20. Dia berkata pada ayat yang kedua, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Dalam arti, jangan ada padamu A itu A kecil. Artinya berhala-berhala. Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan pada bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Firman Tuhan buat kita di sore hari ini sudah jelas. Ketika dengan iman kita berkata bahwa kita percaya Tuhan, tetapi ketika kita sebagai orang-orang Kristen tidak semuanya kita percaya Tuhan. Mudah-mudahan di bagian kita, bapak-bapak dan saya, kita tidak memakai Allah-Allah lain yang harus kita sembah. Karena apa? Tuhan kita adalah Allah yang cemburu, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tetapi Tuhan tidak akan pernah, dan Tuhan tidak akan membiarkan orang yang tidak menghormatinya, karena Allah adalah Sang Pencipta. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di jam sore hari ini, kenapa sampai
saya mengangkat firman Tuhan buat kita semua sebagai orang yang benar-benar kita disayang oleh Tuhan, teristimewa, Bapak-bapak. Karena masih banyak sekali yang mengatakan bahwa kami tidak memperdulikan Allah. Contoh sebuah cerita unik, bahwa kapal Titanic, kalau Bapak-bapak memperhatikan, mungkin pernah mendengar bahwa ada kapal Titanic yang dibilang begini, bahwa tidak mungkin Tuhan menenggelamkan kapal. 3 menit kemudian kapal Titanic tenggelam. Itu adalah dahsyat kuasa yang Allah berikan kepada kami. Kemudian yang kedua, di dalam Markus 7 pasal 5b dan pasal 6 tentang adat istiadat. Mungkin satu Bapak tolong baca Markus 7 bagian 5b sampai pada ayatnya yang ke-7. Markus pasal 7 ayat 5b dan ayatnya yang ke-7. Mengapa murid-murid? Ayat yang kelima dulu. Itu ayat yang kelima. Iya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Pada ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya, kebanyakan ya kita masing-masing budaya kita masih memakai adat istiadat, dan itu tidak salah. Di dalam firman Tuhan itu juga ada. Tetapi mari kita melihat bahwa jangan melebihi adat istiadat dan kita melupakan Tuhan. Sebaiknya kita takut akan Tuhan. Karena adat istiadat itu juga membawa kita pada suatu hal yang Tuhan sangat marah ketika kita membelakangi Tuhan. Boleh-boleh saja adat istiadat di sini, tetapi mari kita semua sama-sama melihat bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan yang begitu ajaib yang Tuhan berikan kepada kita, mulai dengan firman-Nya yang begitu indah bagi kita sekalian. Kemudian dalam ciptaan ini ada juga manusia masih memerlukan jimat-jimat ketika dia sakit atau dia tidak percaya Tuhan. Dia lebih percaya kepada orang-orang pintar. Padahal manusia tidak sadar bahwa Tuhan Allah itu dia adalah Sang Pencipta. Ini pun Tuhan cemburu. Kita semua tahu ya, tidak asing lagi buat semua kita bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah panjang sabar, tetapi Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi dengan adanya renungan singkat di sore hari ini untuk mengubah kita semua, bukan saja kepada bapak-bapak, tetapi kami sekalian yang ada. Saya pun demikian yang membawa firman Tuhan di sore hari ini. Amin. Bapak-bapak PKB Rayon Zaitun ataupun Rayon Kalvari, karena personilnya kurang, tapi di hari ini Tiga lima tinggal lulus. Tiga lima. Tinggal dalam Yesus. Dua, tiga. Dalam Yesus, jadilah muridnya, belajar
firman Tuhan, tak kepadanya tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya, tinggal dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Kajian Ibu Jemaat nomor 393 untuk kita memberikan persembahan. Ayat pertama sampai ayat yang kedua. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau berikan. (393) ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau berikan. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Ada pokok doa dari keluarga Low. Yang pertama adalah ucapan syukur atas perlindungan Tuhan. Yang kedua, mohon doakan anak Esther dalam studi di Politeknik Pelayaran Sorong di Sauka. Dan yang ketiga, doa anak Fityan sedang bekerja di PT Pelindo Makassar. Dan yang keempat, ucapan syukur karena anak Darius naik kelas 2 di SMA Negeri 2 Kota Solo. Mari Bapak-bapak kita satu di dalam doa. Ketika kami boleh mendengarkan Injil kebenaran firman Tuhan, hamba boleh menjabarkan itu dengan ketidakmampuan. Tetapi karena kasih karunia, dan kami percaya firman Allah
adalah Allah sendiri yang menyampaikan itu. Firman Allah adalah biji mata Allah sendiri yang melihat kami. Di sore hari ini Tuhan, kami ada lagi di dalam rumah Bapak Lo dalam rangka mengadakan ibadah persekutuan kaum Bapa. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau jabarkan itu bagi kami sekalian. Dan biarlah pengertian yang luas sungguh, supaya kami memahami bahwa pada mulanya Allah adalah Sang Pencipta, bukan manusia. Terkadang kami tidak adil Tuhan, terkadang kami membelakangi Tuhan. Tetapi dengan firman Tuhan Allah ini, itu sungguh menegur kami bahwa segala sesuatu itu kembali ke penciptanya. Papa, di jam sore ini Tuhan, hamba terus meminta Tuhan kiranya Engkau memberkati firman Tuhan bagi kami sekalian, terkhususnya bagi bapak-bapak yang turut mengambil bagian di sore hari ini. Minta daripadamu ya Tuhan, sekiranya pada hari-hari yang ada berikutnya Tuhan, mereka pun turut mengambil bahagian bersama-sama dengan bapak-bapak yang ada pada saat ini. Bapak-bapak berdoa bagi bapak-bapak yang tidak sempat hadir, acuh tak acuh dengan ibadah ini. Engkau katakan bahwa janganlah keraskan hatimu, datang kepada Tuhan di dalam perkumpulan seperti begini. Untuk itu Bapa, kami hanya bisa menyerahkan bapak-bapak yang acuh tak acuh, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua mereka. Mereka akan bergabung dengan bapak-bapak di dalam persekutuan PKB seperti begini. Bapa di sorga, kami berdoa kepada bapak-bapak yang dengan kondisi sakit, bapak-bapak yang lansia, terkhususnya di dalam rayon kami, rayon 3. Bapak ke sana. Engkau adalah dokter yang tabib dan benar. Ketika yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, sehingga mereka mampu dan mereka melihat bahwa penciptaan-Mu adalah Tuhan Allah sendiri. Tolong mereka Bapak. Bagi bapak-bapak yang sementara mencari-cari pekerjaan untuk menafkahi rumah tangga mereka, syukur Tuhan, Engkau adalah pohon berkat. Engkau sanggup memberikan berkat bagi semua bapak-bapak yang meminta pertolongan. Karena Tuhan katakan, ketika kamu ada di dalam firman, maka aku ada di dalam kamu. Dan firman itu juga ada di dalam kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tetapi sesungguhnya, sebelum dan sesudahnya, Tuhan, Engkau katakan bahwa kamu belum meminta sesuatu daripadaku. Untuk itu di sore hari ini Bapak, meminta Tuhan memberkati bapak-bapak yang mencari pekerjaan, bahwa bapak-bapak yang ada semua di saat ini, jaga kesehatan mereka, doa-doa mereka yang mereka naikkan secara diam-diam, secara berkeluarga. Tuhan memberkati setiap rumah-rumah tangga mereka, dari kursi pertama sampai kursi terakhir. Tuhan tahu pergumulan daripada bapak-bapak terkasih ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Abang menyerahkan semua bapak-bapak ini ke dalam tangan dan kuasa Allah. Di saat ini pula ada pergumulan daripada keluarga Lo. Mereka mengucap syukur atas perlindungan Tuhan. Sudah barang tentu ya Bapa. Kami percaya nafas hidup ini, kesehatan, kekuatan itu punya-Mu ya Allah. Sebagai manusia, kami harus mengucap syukur di dalam segala hal. Kami juga berdoa kepada anak Esther dalam studi Politeknik Pelayaran Sorong di Sauka.
Tuhan, dia sebagai seorang perempuan, oleh karena ilmu pendidikan, dia terpaksa terpisah dengan ibu dan bapak serta adik-adiknya. Tuhan sertai dia di sana, Tuhan kawali dia, selangkah pun Tuhan memberkati dia. Jauhkan daripada anak ini segala susah dan celaka mara bahaya sampai pada maut dan kematian. Dan biarlah Tuhan memberikan dia hikmat marifat dari sorga dalam dia mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswi di pelayaran. Bapak, kami juga berdoa untuk anak Pip yang sedang bekerja di PT Pelindo Makassar. Tuhan, mari Engkau ke sana. Engkau jadi Bapa dan Ibu bagi anak kekasih ini. Tolong dia, Engkau jaga dia, Engkau lindungi dia, dan biarlah Engkau mengajar semua anak-anak ini untuk takut akan Tuhan dan tetap berdoa, membuka firman Allah, membaca firman kebenaran dan hidup. Kami juga berdoa, ucapan syukur karena anak Darius sudah naik ke kelas 2 di SMA Negeri 2. Tuhan, perjuangan 3 tahun tidak gampang. Ketika Tuhan tidak memberikan roh kepintaran, akal budi dan marifat dari sorga, maka kegagalan itu ada pada anak kekasih ini. Tetapi terbuka dan nyatalah sudah bahwa Tuhan memberkati setiap anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Tuhan, anak kekasih ini telah naik ke kelas 2 SMA. Sebagai orang tua, mereka pulangkan syukur dan rasa terima kasih serta hormat kepada Tuhan Yesus. Seluruh rangkaian keluarga Low di sini, Bapak, hamba serahkan, hamba pertaruhkan semua mereka ke dalam tangan dan kuasa Allah. Bapak terkasih sebagai imam dalam rumah tangga, Tuhan memberkati dia dengan setiap pekerjaan yang dia lakukan untuk menghidupi rumah tangga ini. Kepada ibu kekasih atau istri, dia sebagai seorang hamba Tuhan yang bekerja di kebun anggur Tuhan, Bapa memberkati dia. Pekerjaan yang sementara ini dia tekuni untuk persiapan di dalam KJT. Mari Tuhan, Engkau membentuk dia menjadi lebih kuat. Dia menjadi seorang penang untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa di sorga, di jam sore ini. Hamba juga tak lupa berdoa bagi pos pelayanan yang sementara ini kami di dalam acara kegiatan. Kami percaya bahwa terbentuknya ini semua bukan karena manusia, tetapi kami percaya lewat kuasa Roh Kudus Allah menjamah setiap hati-hati daripada hamba-hamba Tuhan, sehingga hikmat yang Allah berikan bagi mereka dan terbentuklah akan semua yang akan kami rencanakan pada beberapa bulan ke depan. Tuhan tolong, Tuhan turut campur tangan di dalam segala kegiatan kami. Akhirnya Bapa, di saat ini kami juga menyerahkan persembahan syukur kami ke dalam tangan dan kuasa Allah. Beristimewa persembahan daripada keluarga kekasih di sini, dan Tuhan memberkati ini menjadi suatu berkat di dalam rumah Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Mereka sudah memberikan persembahan. Berkatilah semua kami yang telah memberi, berkatilah juga kami yang belum sempat memberi. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga berdoa kepada Bapak Stephen sebagai yang saat ini ada di dalam ibadah Rayon 3 dengan segala kegiatan. Tuhan, Engkau yang punya hamba-Mu ini, Engkau yang punya alat ini, Engkau memberkati akan alat ini untuk mengambil setiap gambar karena kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, segala sesuatu kami serahkan semuanya ke dalam tangan dan kuasa Allah. Bapak Stephen sebagai Bapak yang penuh dengan tanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan, Tuhan pula memberkati dia. Sebagai imam dalam rumah tangga, Tuhan memberkati dia dengan semua pergumulan yang dia naikkan. Akhirnya Bapa, ampuni kami dari segala salah dan dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Amin. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya menuntut kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyi di dalam Kidung Jemaat. Gembala baik bersuling dan merdu. Ayat yang pertama. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku terang hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, merasa damai, cerang benih. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang Maha Kudus, dan lewat tuntunan kuasa Roh Kudus Allah, tinggal menyertai keluarga kekasih kami di sini, mau pulang bersama-sama dengan kami masuk ke dalam rumah-rumah tangga kami masing-masing, mau terus memberkati akan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Stephen melalui Videotron. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Amin. Shalom. Selamat sore menjelang malam untuk kita sekalian. Saya pelajarannya ini tapi Videotron. Ya. Tapi terima kasih ya. Itu. Terima kasih banyak ya. Apa tuh? Ya. Oh, kali. Ya. Kali kemarin itu kan masih lanjutan. Kali ini kan? Iya, tanggal 4. Yesus jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah